Di sebuah tanah yang diselimuti kabut, di antara nyanyian angin dan desir sungai, hidup sebuah warisan tua. Bukan sekedar keyakinan, tetapi petua hidup yang mengakar dalam tanah, air, dan langit. Sunda Wiwitan. Ia adalah nafas kebijaksanaan dan warisan dari masa ketika manusia masih menyatu dengan semesta. Lalu, di puncak kejayaan kerajaan Pajajaran, berdirilah seorang raja yang tidak hanya memimpin dengan pedang, tetapi dengan hati, Prabu Siliwangi. Lewat jejaknya dan lewat filsafat hidup Sunda Wiwitan, kita diajak untuk kembali ke akar kita sebagai manusia. Dan di sini kita akan membahas mengenai Sunda Wiwitan dan Prabu Siliwangi, jalan menjadi manusia yang sejati. Filosofi hidup Sunda Wiwitan dan Prabu Siliwangi yang akan diangkat bukan hanya sekedar sejarah atau warisan adat, tetapi sebagai kearifan universal yang dapat menjadi petunjuk bagi manusia modern untuk menjadi manusia di masa kini. Di mana hal ini dibagi menjadi beberapa part. Yang pertama yaitu Sangkan Parining Dumadi. Artinya, di mana asal orang, kamana orang bakal balik. Di dalam hati Sunda Wiwitan terdapat sebuah kesadaran agung bahwa hidup ini bukan hanya perlintasan, tetapi perjalanan kembali. Kita berasal dari Sang Hyang Kersa atau Sang Maha Kuasa dan kelak akan kembali kepadanya. Yang kedua yaitu ngahiji jeung alam. Alam teh lain barang, alam teh dulur. Bagi leluhur Sunda, alam bukan benda mati, tetapi bagian dari tubuh spiritual manusia, yang mana hutan adalah kakanda, sungai adalah ibu, dan gunung adalah pusaka. Hidup Sunda Wiwitan mengajarkan bahwa hidup yang sejati adalah hidup yang tidak menyakiti bumi, karena bumi adalah tempat tinggal jiwa, bukan sekedar raga. Di sini Prabu Siliwangi juga dalam amanatnya menitipkan bumi dan air sebagai warisan suci, bukan untuk dieksploitasi, tetapi dijaga, dirawat, dan dihormati. Yang ketiga adalah silih asah, silih asih, dan silih asuh, yaitu asih teh henteu kudu dibales, tapi kudu diwariskan. Ini adalah inti dari ajaran sosial Sunda, bahwa dalam kehidupan, manusia harus saling menumbuhkan asah, saling mengasihi atau asih, dan saling membimbing yaitu asuh. Prabu Siliwangi tidak dikenal sebagai penakluk, melainkan sebagai penganyoman atau pelindung. Ia merawat rakyat seperti anak-anaknya sendiri. Ia tidak memerintah dengan pedang, melainkan dengan hikmah dan kasih. Dan dalam dunia yang kini penuh persaingan, intrik, dan ketergesaan, warisan Prabu Siliwangi ini menjadi obor peradaban yang mengingatkan kita bahwa untuk menjadi besar itu bukan karena kuasa, tetapi karena kita membuat orang lain merasa lebih berarti.